Banyak masyarakat di antara kita yang belum sepenuhnya paham apakah hewan labi-labi atau bulus sejenis kura-kura itu halal atau haram jika dikonsumsi dan dimakan oleh umat Islam. Ikuti paparan singkatnya dari Ustadz Felix Xiao. Halal haramnya memakan labi-labi atau bulus menurut Ustadz Felix Xiao. Yang hidup di dua alam itu tidak boleh dimakan. Padahal sebenarnya tidak ada satupun dalil yang sangat tegas untuk melarang hal ini. Maka kalau tidak ada dalil yang tegas mengharamkan hewan di dua alam, yang hidup di dua alam, maka kembali lagi bahwa ini adalah halal. Nah, karena itu ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Malikiyah menghalalkan memakan labi-labi. Meskipun halal, kita masih tetap harus memperhatikan bagaimana cara-cara kemudian untuk memasaknya. Permasalahannya adalah labi-labi ini cara makannya seperti apa? Nah, maka ulama-ulama Malikiyah kemudian mengharuskan disembelih karena dia mempunyai darah, maka disembelih dengan cara penyembelihan hewan-hewan yang lain. Yang jelas, logika ilmiah dalam menentukan kehalalan produk harus sesuai dengan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sesuatu yang jelas haram tidak bisa menjadi halal meskipun didukung oleh fakta ilmiah. Salah satunya adalah pengharaman daging babi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahumul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Diharamkan bagimu makan daging bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Daging babi tetaplah haram karena Allah Jalla Jalaluhu yang menetapkannya. Babi haram bukan karena ada kandungan cacing pita di dalam dagingnya, bukan pula karena kesamaan struktur DNA antara babi dengan manusia, sehingga makan daging babi bisa mengarah kepada kanibalisme. Keterkaitan konsumsi daging babi dan penyakit Alzheimer dan Parkinson serta obesitas atau kegemukan juga tidak menjadi alasan mengapa Allah Ta'ala mengharamkan daging babi. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu itu haram, maka keimanan umat Islam yang dimainkan, bukan lagi akal sehat. Penjelasan ilmiah hanya menjadi cara manusia mengambil ibrah dan hikmah atas ketetapan Allah, sehingga tidak akan pernah ada perubahan sikap daging babi dalam syariat. Meski nalar manusia membuktikan ketiadaan efek buruk mengkonsumsi daging babi bagi tubuh, karena toh selalu ada manfaat yang bisa diambil dari babi yang bermanfaat bagi manusia. Sebut saja proses pembuatan vaksin meningitis yang menjadi syarat jamaah umroh dan haji untuk beribadah. Maka sekali lagi, bukan lagi menggunakan akal sehat mengapa babi diharamkan, tapi keimanan kita yang dimainkan. Majelis Ulama Indonesia telah beberapa kali menerbitkan fatwa halal terkait keraguan beberapa bahan pangan di masa lalu. Salah satunya adalah fatwa terkait kopi luwak. Fatwa yang terbit di tahun 2010 ini bertujuan untuk menjawab keraguan masyarakat Indonesia, karena ada yang berpendapat kopi luwak menjadi haram karena berbahan dasar kotoran binatang. Masyarakat Muslim Indonesia sesuai fatwa MUI boleh mengkonsumsi kopi luwak, tapi dengan syarat proses pengolahan kopi tersebut
telah menghilangkan unsur najisnya. Dan agar lebih aman, sebaiknya masyarakat itu mengonsumsi kopi luwak yang telah tersertifikasi dan mempunyai label halal oleh MUI. Keraguan atas kehalalan sarang burung walet juga pernah muncul di masyarakat karena sarang burung walet berasal dari air liur yang telah mengering dan seringkali bercampur dengan kotoran. Maka pedoman atas status kehalalan burung walet adalah fatwa MUI tahun 2012. Para ulama memberikan pedoman bahwa sarang burung walet adalah halal jika bahan ini terkena najis seperti kotoran burung, maka harus disucikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu bagaimana dengan escargot, makanan favorit kalangan atas ini? Hidangan asal negeri Prancis. Kuliner ini berbahan dasar bekicot darat, dan saat ini restoran papan atas dalam negeri telah menghadirkan escargot dalam daftar menunya. Tapi dalam Islam terdapat istilah hasarot. Imam An-Nawawi menjelaskan hasarot adalah binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kecoa, laba-laba, tokek, dan cacing. Imam Ibnu Hazm mengategorikan bekicot darat termasuk ke dalam binatang hasarot. Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah dan As-Syafi'iyah mengharamkan mengkonsumsi bekicot darat. Namun Imam Malik mengatakan konsumsi bekicot halal sepanjang tidak menimbulkan masalah kesehatan. Terkait perbedaan pendapat atas hal ini, MUI menyatakan bahwa makan bekicot adalah haram. Selain itu, proses budidaya dan pengolahan bekicot untuk kepentingan konsumsi juga diharamkan. Ketetapan hukum atas konsumsi bekicot adalah Fatwa MUI nomor 25 tahun 2012. Hewan lain yang juga diminati oleh sebagian kalangan untuk dikonsumsi adalah suiki. Dasar hukum memakan kodok adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kodok, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh kodok. Maka dengan dalil itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2003 tentang haram hukumnya untuk memakan dan membunuh kodok. Teman-teman, makanan adalah salah satu rezeki Allah bagi manusia. Posisi pangan dalam Islam tidak bisa dianggap remeh. Dalam ajaran Islam, banyak ketentuan yang berkaitan dengan makan dan minum, mulai dari ketentuan halal dan haram, etika makan, sampai mengatur makanan yang ideal di dalam perut sudah diatur. Inilah bentuk kesempurnaan sebuah ajaran. Islam mengatur mulai dari yang umum hingga yang detail. Manusia tinggal menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Bersikap kritis memang penting, tapi bukan berarti mengkritisi perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka pastikan kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, tidak hanya untuk menyambung hidup di dunia, dan yang terpenting justru untuk menyelamatkan hidup di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.